Perhatikanlah peta berikut ini. Coba tunjukkan daerah tempat tinggalmu. Ya, daerah tempat tinggalmu pasti merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Begitu luas, bukan? Tiap-tiap wilayah di Indonesia ini memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Terdapat wilayah dengan kondisi pegunungan, pesisir pantai, dataran tinggi, maupun dataran rendah. Dengan demikian, tidak mengherankan jika daerah tempat tinggalmu berbeda dengan daerah yang lainnya. Itulah yang disebut dengan karakteristik daerah. Lantas, bagaimana karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama saya Restu Sanubari. Topik pembahasan kita kali ini akan membahas bab baru, yaitu mengenai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa, sekaligus teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Raise your hand and let's start doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengidentifikasi dasar hukum persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan bersatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah dasar hukum persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, yaitu Pancasila, khususnya sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam alinea keempat yang bunyinya Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. Ketiga, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya yaitu sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sejarah adanya persatuan dan kesatuan sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia makin tegas, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Berikut adalah perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertama, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dimulai dari daerah-daerah, yang mana bangsa Indonesia berusaha melawan penjajah tetapi masih bersifat kedaerahan, hingga akhirnya tidak menemukan keberhasilan dari perjuangan kedaerahan tersebut. Itu karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian berkembang polanya yang awalnya perjuangan kedaerahan yang masih menggunakan fisik, ini berubah menjadi perjuangan yang menggunakan organisasi kepemudaan, di mana organisasi kepemudaan ini bersatu dalam suatu wadah, yaitu Kongres Pemuda, yang akhirnya Kongres Pemuda ini menghasilkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Terdapat juga perjuangan pra-kemerdekaan, yaitu sebelum kemerdekaan, yang mana kita sudah pernah bahas juga di semester 1, seperti perjuangan untuk merumuskan dasar negara, konstitusi negara, dan lain-lain. Kemudian saat proklamasi hingga sampai sekarang, kita pun masih berjuang untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ini menghasilkan hal-hal penting, antara lain, pertama, terjalinnya kebersamaan. Yang kedua, rasa saling melengkapi antar individu. Yang ketiga, tumbuhnya rasa kemanusiaan. Yang keempat, tingginya sikap toleransi. Yang kelima, munculnya keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang keenam, terjalinnya rasa persahabatan. Yang ketujuh, kekeluargaan. Yang kedelapan, sikap saling tolong-menolong antar warga negara. Dalam persatuan dan kesatuan, semua warga negara diharapkan saling bahu-membahu untuk membangun serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, cita-cita proklamasi, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat terwujud. Itu dia tadi topik pembahasan mengenai makna persatuan dan kesatuan, dasar hukum persatuan dan kesatuan di Indonesia, serta sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh dikasih like-nya. Buat yang nggak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Tugas untuk kamu, jelaskan apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tulis pendapatmu di kolom komentar, sertakan nama dan juga kelas.